Ya kalau dibilang benar, ya benar, dibilang nggak benar bagi orang yang tidak meyakini bahwa di setiap tempat itu yang namanya alam ini kan ada alam nyata dan alam gaib. Ya buat saya meyakini bahwa memang makhluk selain dari manusia ini ciptaan Allah itu ya ada yang namanya jin, ada yang namanya siluman. Nah itu namanya di Lembah Salak itu dulu dipanggil penguasanya namanya Negareng. Itu yang di kawasan Lembah Asli yang sekarang ini panggil Waduk. Itu ada yang dipanggil Negareng dan banyak lagi makhluk-makhluk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kita Bongkar Misteri. Nah kali ini kita bersilaturahmi di kediaman Ustadz Muhammad Ghazali. Beliau penggiat sejarawan Ciganjur, Jakarta Selatan. Nah, malam ini kita berkesempatan untuk membongkar misteri asal mula nama Jalan Asli, yang dimana sekarang sedang viral. Di Jalan Asli itu ada Waduk Brigit, tempat wisata atau tempatnya berolahraga dari penduduk masyarakat luas yang datang ke Waduk Brigit. Nah, sahabat-sahabat semua harus tahu di kali ini di channel Bongkar Misteri akan kita bongkar asal muasal nama Jalan Asli bersama Ustadz Muhammad Ghazali. Selamat malam Abangku. Selamat malam. Iya, ini kita mau izin ini buat kita tahu sejarah dan sahabat-sahabat semua, khususnya untuk yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe, segera subscribe biar kita terus bisa berkarya dan memberikan informasi begitu. Jadi gimana Bang? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ditanyakan kepada saya tentang sejarawan Ciganjur kayaknya teramat tinggi, bahwa sejarawan itu harus mempunyai background pendidikan secara akademis. Namun saya pribadi atas nama orang Ciganjur asli, ya boleh katakan sedikit mengerti, sedikit tahu tentang apa yang dibahas pada session malam ini tentang Jalan Asli. Insya Allah saya bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang dibilang tadi, sejarah asal muasalnya Jalan Asli. Nah, Jalan Asli ini adalah jalan yang sejarahnya adalah sebuah nama orang. Asli ini seorang mandor pada masanya di era tahun 50-an. Nah, Asli ini cucu dari Haji Damong. Asli ini anak dari Kong Bitong bin Damong. Jadi cucu dari Jalan Haji Damong. Nah, kembali ke Jalan Asli. Jalan Asli ini dulu adalah jalan setapak pada tahun 50-an. Nah, Jalan Asli ini tembus antara kampung Ciganjur dengan kampung hutan atau kampung gandul ya, yang dulunya belum masuk mobil. Berarti masih jalan setapak gitu ya? Jalan akses ini cuma akses petani, orang mikul, orang nyari empan ternak. Jalan Asli itu dulu jalannya dipanggil Jalan Kebo, begitu, antara
jalan asli bawah itu yang ada dipanggil namanya Kali Salak. Nah, di antara jalan kebo itu orang zaman dulu itu tadinya ternak kebo. Nah, kebonya mandi dah di kali. Nah, itu jalannya jalan setapak itu jalan dipanggil jalanan kebo. Itu namanya jalan, sebelum dipanggil jalan asli. Nah, kemudian beberapa dekade kemudian di kisaran tahun 70-an itu disepakati oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa jalan asli ini akan untuk jalan tembus akses masuk mobil di tahun kira-kira tahun 70-an. Kira-kira di tahun 70. Jadi jalan asli ini memang sangat ekstrim dulu jalurnya. Kalau mobil masuk situ udah pasti nggak kuat nanjak, apalagi pada saat musim hujan. Gitu. Nah, di jalan asli itu juga banyak yang namanya blok atau mungkin sudut-sudut dari sejarah yang saya tahu, yang namanya di asli itu ada yang namanya dipanggil Kampung Bulak. Nah, dari Kampung Bulak ini ada lagi yang namanya masuk ke kanan lagi, terus dari asli ujung ke kanan itu namanya Kampung Poncol. Gitu. Di antara jalan asli ini yang melewati Lembah Salak yang dipanggil tuh Empang Lebar. Itu posisinya ada sebelah kiri, sebelah kanan itu namanya ya pesawahan. Zaman dulu itu persawahan. Yang sekarang jadi sebelah kanan jadi waduk brigit, sebelah kiri jadi usaha pemancingan. Yang sekarang udah diuruk sama pemiliknya, diratakan untuk fasilitas waduk brigit untuk parkiran. Nah, naik lagi dari tanjakan ambil ke kanan kira-kira 150 meter sebelah kiri itu namanya ada Rawadaon. Nah, Rawadaon ini sumber air pada masanya. Tengah-tengah perkebunan itu ada namanya dipanggil Rawadaon. Sumber air maksudnya mata air. Mata air. Itu sekarang di depan posisinya gerbang perumahan Komentia. Di depan persis perumahan Komentia namanya Rawadaon. Itu. Nah, dari Rawadaon terus mentok ada pertigaan. Itu ke kiri masuknya Koramil yang dulu dipanggil namanya Bulak Lontar karena di situ ada yang namanya makam Mbah Lontar. Itu makam Mbah Lontar ini salah satu yang dikeramatkan di salah satu makam Ciganjur. Yang kedua ke arah ke kanan itu panggil ke arah Poncol, Kampung Poncol. Nah, Kampung Poncol juga di situ ada makam tuanya itu disebut yang dipanggil makam Mbah Dalang. Itu. Nah, Mbah Dalang itu ada sebelah kiri dari Masjid Al-Muhlisin di RT 11 RW 01 Kelurahan Cipedak Kampung Ciganjur. Nah, di sebelah kanan masjid itu ada jalan tembus yang sekarang jembatan antara Kampung Gandul dan Ciganjur. Itu memang jalanan tua dari zaman dulu. Dari zaman dulu itu udah ada jembatan itu. Dulu jalan setapak. Orang mau dagang, orang mau ke pasar, orang mau kondangan, orang mau lebaran, apanya akses dari kedua belah kampung ini antara Jawa Barat dan DKI perbatasan itu. Dulu masih Jawa Barat, kalau sekarang udah masuknya Depok. Itu. Depok juga masih di Jawa Barat. Iya. Artinya kota administratif gitu kan. Lebih cenderung orang manggil sekarang Depok. Gitu. Nah, berarti itu posisi jembatannya ada yang di bawah kolong tol itu sekarang? Betul. Itu dulu disebutkan jembatan Wantoing. Itu Wantoing itu salah satu tokoh Ciganjur Poncol yang punya nama asli namanya Haji Muhammad Thohir bin Ali Usman. Itu dia sebagian tanahnya diwakafkan untuk jalan tembus ke arah Jawa Barat.
atau di Kampung Gandul. Itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat bongkar misteri juga penasaran nih, Bang tuh. Katanya banyak mistis atau pernah dengar kejadian-kejadian yang serem gitu Bang ketika sahabat-sahabat ini lewat jalan asli Bang. Itu benar kagak itu Bang? Coba. Ya kalau dibilang benar, ya benar. Dibilang nggak benar bagi orang yang tidak meyakini bahwa di setiap tempat itu yang namanya alam ini kan ada alam nyata dan alam gaib. Ya buat saya meyakini bahwa memang makhluk selain dari manusia ini ciptaan Allah itu ya ada yang namanya jin, ada yang namanya siluman. Nah itu namanya di Lembah Salak itu dulu dipanggil penguasanya namanya Negareng. Itu yang di kawasan Lembah Asli yang sekarang ini panggil Waduk. Itu ada yang dipanggil Negareng dan banyak lagi makhluk-makhluk lain. Nah Bang, kalau Negareng itu sosoknya apa tuh Bang? Kalau saya boleh sok tahu, yang namanya Negareng itu nenek-nenek. Oh, nenek. Tapi dia kadang-kadang menjelma jadi gadis cantik, gadis Belanda. Itu penampakan yang pernah ditelusurin sama orang-orang yang pernah menelusurinya ya, bagi orang yang kasat matanya bisa menempuh atau bisa melihat ke arah yang nggak logika gitu, non logika gitu. Itu dipanggil Negareng. Negareng itu dipanggilnya dulu mah putri Belanda karena memang putih. Cuman sosoknya itu kadang-kadang ya namanya makhluk yang namanya mungkin klasifikasinya siluman. Dia bisa menjelma nenek-nenek, dia bisa menjelma gadis cantik gitu. Itu orang-orang Ciganjur terutama yang terdekat sih meyakini itu gitu. Dan banyak lagi yang macam yang si belang, yang si burik, yang si semper, yang si bisu, yang si hitam. Itu nama-nama makhluk apa namanya ya disebut ya makhluk goib yang ada di kawasan Lembah Asli ya itu. Di Asli dan sekitar yang mungkin bahasanya Ciganjur dan sekitarnya. Gitu. Berarti terkhusus yang di Lembah Asli itu Negareng. Gitu. Nah, berarti benar apa kata sahabat-sahabat bongkar misteri yang pernah melintas di situ waktu itu pernah ada yang bilang juga saat melintas tengah malam waktu sebelum jadi waduk abangku. Nah, ketika dia lewat sendiri, dia melintas ada nenek-nenek lagi nyebrang, terus dia berhenti nggak ada gitu Bang. Nah berarti cocok dan sinkron gitu. Nah selain daripada itu tempat titik mana lagi Bang kira-kira yang Abang tahu gitu? Ya salah satunya ya termasuk di kawasan asli itu ya Ciganjur Poncol gitu kan, Ciganjur Bulak Lontar, itu kan macam-macam, termasuk jembatan yang tadi di awal cerita. Jembatan itu juga memang angker zaman dulu. Kalau sekarang kan udah ada listrik gitu kan, bahkan udah tergeser kali sama kurban yang ada karena udah banyakkan rumah daripada sawah dan kebun. Itu ya tetap yang namanya makhluk itu tetap ada dari ujung ke ujung, dari asli depan sampai ujung asli itu tetap ada, yang berupa harimau, yang berupa mungkin istilahnya ada monyet gitu kan, ada yang berupa manusia. Itu selain dari kategorinya makhluk di luar manusia gitu. Yang pasti tempat yang paling angker itu sebetulnya mah nggak ada gitu, tergantung pembawaannya. Tapi coba-coba sesumbar di jalan asli ya ditampakin gitu. Coba dah sesumbar gitu ya pasti diperlihatkan gitu. Karena memang kita kudu beriman bahwa yang lain dari manusia itu memang ada hal yang begitu ada. Mungkin sahabat-sahabat bongkar misteri lagi nunggu nih yang intinya
intisari dalam season kali ini yang pada nungguin siapa sih Bapak asli atau kenapa dinamain asli, siapa sih tokoh tersebut, kan nggak mungkin juga yang bukan siapa-siapa dinamain nama jalan gitu Pak. Nah, kembali ke cerita awal bahwa jalan asli itu diambil dari namanya Bapak Asli. Kebetulan Bapak Asli itu adalah sepupu dari bapak saya, dari bapak kita, gitu kan, yang dipanggil Asli bin Haji Bitong. Nah, beliau mempunyai jabatan dulu mandor di era tahun 50-an. Mungkin zaman itu lurah yang bernama Lurah Pinding. Yang sekarang itu jadi Jalan Pinding. Nah, itu beliau lurah pertama yang ada di Ciganjur. Itu. Nah, setelah beliau diberikan mandat jadi mandor, akhirnya ada eksiden bahwa Bapak Asli ini dibunuh di turunan Jalan Asli sekarang, lembah aslinya itu dibunuh dengan siapa yang bunuh itu? Garong. Zaman dulu itu Garong, kalau bahasa sekarang perampok gitu. Kita nggak usah bahas terlalu jauh masalah itu. Nah, itulah cikal bakalnya Jalan Asli itu, dikarenakan sejarah itu diabadikan lah nama jalan yang menjadi Jalan Asli sekarang ini. Satu, beliau pejabat zaman dulu otomatis jawara otomatis tokoh. Nah, beliau ditokohkan, diabadikanlah menjadi nama Jalan Asli yang sampai saat ini masih terus di nama itu tetap abadi, insya Allah gitu. Ya, semoga apa-apa yang dilakukan oleh Wan Asli, kalau kita mau bilang ya orang sini, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini untuk sesi malam ini, karena kita akan membongkar misteri di tempat lain bersama Ustadz Muhammad Ghazali. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.